dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam, Al-Quran 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintar. 1 kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sampai di derajat surga Firdaus dia tidak sadar. Lalu Allah mengatakan, disinilah keabadian, disinilah kenikmatan yang kau dapatkan. Maka masuk surga Firdaus hanya membaca 10 ayat per hari. Dan juga Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab An-Nihayanya dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah, fayaqul, Ya Rabbi, anna li hadhihi, fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah akan memberikan derajat seseorang hamba yang saleh di surga, sampai dia pun kaget kenapa tinggi sekali derajatnya. Ia tahu amalnya tidak bisa menyampaikan di situ. Lalu ia bertanya, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Maka Allah menjawab, berkat istighfar anakmu untukmu. Istighfar anak bagaimana caranya? Ya dididik, dilatih, dibiasakan. Bukan habis waktu di mall, hafal lagu dan seterusnya. Ya. Kemudian hadis selanjutnya hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, Iqra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhir ayatin takra'uha. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, ini belum bicara masalah penghafal ya, ini hanya pembacanya saja, rutin setiap hari baca. Yang pernah saya bilang, coba praktekin 1 hari 10 ayat minimal, gitu kan. Baca ayat tersebut. Yang sering membaca Al-Quran terus menghatam, diulangi lagi, menghatam, diulangi lagi, terus begitu, maka nanti hari kiamat disuruh dia membaca pada saat sudah berada di depan pintu surga. Dikatakan kepada para pembaca, bacalah dan naiklah, suruh tinggikan derajatnya. Lalu bacalah dengan tartil, pelan-pelan, sebagaimana kau mentartilnya semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Kata ulama hadis, ini berhubungan dengan hadis yang lain. Nanti ada riwayat juga menjelaskan kalau dia sudah sampai pada derajat surga Firdaus, dia terus ngaji nih. 1 ayat mengangkat 1 derajat, sampai dia tiba di surga tertinggi. Diangkat terus sama Allah dengan tartil ayat yang dia bacakan. Begitu tiba di surga Firdaus yang paling tinggi, baru dikatakan, berhentilah, ini kedudukan kamu di akhir ayat yang kamu baca. Itu maksudnya. Jadi seringlah membaca teman-teman sekalian, baca Al-Quran, jangan biarkan waktu kosong. Bahkan saya pernah praktekkan dan berhasil. Lagi di lampu merah bisa baca Quran. Naik motor, bisa naik motor. Saya berapa kali naik motor, selalu kalau pagi ta'lim naik motor. Bisa buka program HP, lagi di lampu merah buka, baca Al-Quran. Coba bayangkan kalau 5 lampu merah, 1 lampu merah bisa baca 5 ayat. Berapa ayat antum baca? 25 ayat. Kalau 7 lampu merah, kalau 10 lampu merah, setiap mampir tuh. Ya, itu maka bisa. Daripada kita duduk, lihat helmnya orang warna apa, mobil warna apa, lihat bajunya, ada manfaatnya. Baca Quran akhi. Ya. Baca Quran, baca sesuatu yang bermanfaat. Dikatakan dalam riwayat yang lain, dan ini penutupan dalam pasal kita yang ke-7, adalah hadis riwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majma' dan At-Tabarani juga dalam Al-Kabir dan Awsat, dan diriwayatkan hadis ini juga oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, An-Nasai. Semuanya mengatakan hadis ini hasan, sebagaimana penulis juga menuliskan masalah itu, bahwasanya Fadl bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam, Al-Quran 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintar. 1 kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dikasih padanya 1 kintar. 1 kintar ini nanti di akhirat dia dapat. Kalau dikasih, dia lebih suka daripada dunia semuanya dan seluruh isinya dikasih. Dengan manusianya, hewannya, segala macam hal. Pada hari kiamat, Rabbmu berfirman, bacalah dan naiklah pada tiap-tiap ayat. Jadi di sini makanya riwayat ini menguatkan riwayat tadi. Kalau sebenarnya bukan para penghafid, bukan hafid Quran ini punya derajat lain lagi. Derajat yang sangat luar biasa. Yang suka baca Quran aja nih. Lalu dikatakan setelah dikasih 1 kintar hadiah untuk dia. Lalu kemudian disuruh baca ayat-ayat yang biasa dibaca 10 ayat per hari itu. Dikatakan baca dan naiklah. Pada tiap-tiap ayat naik 1 derajat hingga berakhir pada seorang hamba. Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya. Allah berfirman pada hamba tersebut, peganglah, bertahanlah. Hamba mengatakan dengan tangannya, Ya Rabb, engkau lebih tahu. Maka dia berfirman, pada keabadian inilah, pada kenikmatan inilah. Jadi maksudnya disuruh berhenti, sudah berhenti baca. Dia tidak tahu dia sudah sampai derajat yang mana nih.
Lalu dia mengatakan, ya Rob, terserah kamu. Kalau suruh berhenti ya berhenti, kalau suruh baca ya baca. Ayat yang biasa dibaca di dunia. Jadi kalau makin sering khatam berarti makin banyak yang kita baca kan. Makin tinggi derajatnya. Sampai di derajat surga Firdaus dia tidak sadar. Lalu Allah mengatakan, disinilah keabadian, disinilah kenikmatan yang kau dapatkan. Maka masuk surga Firdaus hanya membaca 10 ayat per hari. Bayangin tadi kalau kayak kasus lampu merah. Lagi antri mau bayar parkiran. Banyak kasus ini. Banyak kasus. Antri mau wudu. Orang lagi antri 5 orang nunggu. Tidak usah lihat orang gulung celana. Orang pakai sendal apa, buka HP baca Quran. Sesuatu yang bermanfaat teman-teman. Jangan, mulai sekarang harus ubah persepsi kita yang selalu malas-malasan nih. Karena kalau kita nggak paksain diri, nggak buatin program, kita nggak masuk dalam firman Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha menuju ke jalan-jalan kami akan pandu ke jalan-jalan kami. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan kami akan pandu ke jalan-jalan kami, kalau seseorang sudah memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam sebuah program ibadah, nanti Allah akan buat dalam program itu, dalam ibadah itu banyak program yang lain. Seperti kasus seringnya dia baca Quran misalnya. Mungkin kalau antum belum pernah coba baca Quran deh. Antara azan dan iqamah coba baca Quran misalnya. Nanti kalau kita rutinkan, Allah akan mudahkan kita punya ide-ide baca Quran. Seperti tadi saya bilang, di lampu merah, lagi nunggu wudu, ada muncul ide di situ. 1000 program akan keluar nanti. Tiba-tiba kita berpikir bagian Al-Quran, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, banyak hal. Nanti mungkin kalau sudah sering dibaca, terprogram lagi untuk menghafalnya, dan seterusnya. Seringnya kita bersedekah akan membuat lahirnya program-program di sedekah itu. Tanpa kita, mungkin orang lain tidak pernah terfikir, kita pun tidak terfikir. Tapi akan muncul ide di situ. Sama dengan puasa, sama dengan zakat, sama dengan segala hal. Itu akan, kalau kita sudah biasa buat program di situ, sudah biasa lakukan, akan datang program-program yang Allah Azza wa Jalla mudahkan.